Jadi sebetulnya hari ini Detikers ya, itu ada update juga mengenai persidangan yang dihadapi oleh persidangan. Thomas Lembong Trikasih, Betul. yang merupakan mantan Menteri Perdagangan Indonesia yang Yes. kena kasus gula rafinasi ya. Mm-mm. Nah ini ternyata di sidang ini Thomas Lembong menghadapi 1091 halaman tuntutan jaksa. Keren. Kebayang nggak? Tebel juga ya. Keren Bacain deh jaksa. 1091 halaman itu gimana? Gini, analoginya adalah bacain tuntutannya aja itu udah capek. Belum lagi untuk nge-counter, belum lagi untuk menghadapi segala macam konsekuensi dari tuntutan-tuntutan jaksa ini gitu. Ya ampun, 1091 ya. Itu dari skripsi, tesis sampai digabung disertasi. Ya. Tapi atas kesepakatan para pihak, jaksa akhirnya tidak membacakan seluruh isi tuntutan, melainkan cuma pokok-pokoknya saja. Sementara itu di konfirmasi terpisah, Tom Lembong sendiri menyatakan siap menghadapi sidang tuntutan pidana ini. Jadi Tom sendiri, kita ingatin lagi, Detikers, didakwa merugikan keuangan negara sejumlah 515 miliar yang merupakan bagian dari kerugian keuangan negara dalam kegiatan impor gula semasa ia menjabat sebagai Mendak. Dan akhirnya Tom didakwa melanggar pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 Jungto pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jungto pasal 55 ayat 1 KUHP. Dan Tom sendiri disebutkan menerbitkan surat pengakuan impor atau persetujuan impor gula kristal mentah di periode 2015-2016 kepada 10 pihak luar tanpa rapat koordinasi antar kementerian. Tom memberikan surat pengakuan impor ini atau persetujuan impor ini tanpa disertai rekomendasi dari Kementerian Perindustrian, yang mana ini harusnya dilakukan. Nah kemudian Tom ngasih surat pengakuan ini sebagai importer produsen GKM kepada para terdakwa lainnya untuk diolah menjadi gula kristal putih. Dan padahal kata jaksa, perusahaan yang diberikan surat pengakuan ini diduga tidak berhak mengelola GKM menjadi GKP karena berlatar belakang usaha gula rafinasi. Inilah yang pada akhirnya membuat Tom akhirnya dijerat sejumlah tuntutan karena berkali-kali ada kesalahan yang dilakukan gitu dalam administrasi. Oh gitu, makanya kemarin sempat pada salah satu persidangan juga ada adegan memakan gula rafinasi. Emang iya? Ya. Ada untuk kalau nggak salah Pak Thomas ini makan gula rafinasi atau iya benar rafinasi untuk ngasih tahu bahwa sebetulnya it's very safe untuk diolah menjadi kayak gini gitu. Nanti pokoknya kalau saya kenapa-kenapa dalam beberapa hari ke depan baru ini gulanya berbahaya ya. Oh iya benar. Gitu. Jadi seperti itu update-nya Detikers ya, bahwa berarti masih long way to go ya Kak, bisa dibilang ya masih pembacaan tuntutan nanti ya. habis itu nanti mungkin Tom Lembong akan memberikan pledoi juga atas tuntutan-tuntutan yang diajukan gitu ya, baru nanti hakim akan menanyakan kembali ke Thomas Lembong. Ya, kita nantikan saja bagaimana kasus ini terus bergulir, sudah cukup lama juga. Update terus pokoknya di Detikcom, Detikers. Selain dari nomor PE 03 20 Januari 2025 dari BPKPRI. 3. Dalam perkara aku dari ketentuan dan kejadian yaitu sebesar 515 miliar 488 juta 740.970 36 sen terdapat tiga yang turut menikmati atau memperoleh uang hasil tindak pidana korupsi dalam perkara aku dengan isian sebagai berikut. 1. Memperkaya Tony Wijaya MI melalui PT Enterprise sebesar 144 miliar 113 juta 226.280 juta rupiah 5 sen yang diperoleh dari sesama impor PT Gula Ekspor dengan Inkopol dan PT TPI. 2. Memperkaya PT Sumianto Eka Sekrafti melalui PT Makassar Ten sebesar 31 miliar 190 juta 887.951 rupiah 27 sen yang diperoleh dari kerjasama PT Impor PT Makassar Teni dengan Inkopol dan PT TPI. 3. Memperkaya Hanses Setiawan melalui PT Sentra Usaha Taman Jaya sebesar 36 miliar 877 juta 441.420 rupiah 95 sen. 4. Memperkaya
Ika Saudara melalui PT dan Surga Industri sebesar 64.531.135.580 rupiah 81 sen. 5. Memperkaya Ika Sapanca melalui PT Permata Dunia Ika melalui PT Permata Dunia sukses utama sebesar 26.169.773 rupiah 93 sen. 6. Memperkaya Wisnu Nila melalui PT Angga Tumido sebesar 42.481.669 rupiah 89 sen. 7. Memperkaya Menteri Atiwo melalui PT Mitra Segar Internasional sebesar 41.294.293.680 rupiah 16 sen. 8. Memperkaya Hans Perkam Utama melalui PT Perkam Manis Rapura sebesar 70.583.958.290 rupiah 80 sen. 9. Memperkaya Alisa Saja Budidarmo melalui PT Tebumas sebesar 47.888.288.631 rupiah 27 sen. 10. Memperkaya Anak Krisna Prasad Katesa Murti melalui PT Dhamapala Putra sukses sebesar 5.993.356.356 rupiah 20 sen yang diperoleh bersama dengan PT Dhamapala Putra sukses dengan Inkopol. Adapun pihak yang menikmati atau memperoleh uang hasil tidak punya korupsi dalam keakuan dapat digunakan pidana tambahan berupa penjatuhan uang tunai tersebut yang akan diberikan nanti di dalam surat tuntutan masing-masing terdakwa yang mana dilakukan penuntutan secara terpisah. 4. Bahwa berdasarkan fakta persidangan terkait dengan pasal 15 ayat 1 huruf B Undang-Undang RT Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sedangkan telah diubah Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2021 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang RI lebih tepat kepada pihak swasta yang menikmati atau memperoleh uang dari hasil tindak pidana korupsi dalam perkara sehingga terhadap pihak swasta itu dapat diberikan pidana tambahan membayar uang pernah tidak dibayar sebagaimana sama dengan harta benda yang benar tidak pidana korupsi. Berdasarkan urusan pengertian usul dan pemberian fakta tersebut di atas sebab Agustus nomor 12 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 99 Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 telah memberikan bukti sah dan memberikan bahwa oleh karena semua unsur yang dapat di atas telah terpenuhi dan dapat menuntut umum, maka kami penuntut umum tidak perlu membuktikan dalam subsidi pasal 3 dan pasal 15 Undang-Undang Nomor 31. Terdapat dengan rasa bersalah dan tidak disalih perbuatannya. Hal ini mengingatkan bahwa belum pernah dihukum. Berdasarkan upaya yang dimaksud, kami selaku penuntut umum dalam perkara ini dengan mempertimbangkan ketentuan undang-undang menuntut supaya majelis hakim pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang bisa dan mengadili untuk memutus 1. Menyatakan terdakwa Thomas dikasih Temong telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat 1 junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan primer penuntut umum. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Thomas dikasih Temong oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 tahun. Dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan. 3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Thomas dikasih Temong sejumlah 750 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. 4. Menyatakan barang bukti. Izin yang mulia untuk barang bukti banyak kami akan persingkat. Menyatakan barang bukti berupa nomor A.1 1 bundel fotokopi surat Direktur Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian RI nomor 1
112 tanggal 18 Desember 2015 dengan rekomendasi PI Laut Saudara atas nama PT Saudara Kita sampai dengan barang bukti dokumen nomor KIKI 1 satu lembar fotokopi surat nota dinas nomor 25.W garing MD garing 1 garing 2016 perihal laporan persetujuan impor gula kristal mentah gula kristal raw sugar perusahaan PT Perseroan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia tanggal 21 Januari 2016 seluruhnya dipergunakan dalam perkara terdakwa Tony Wijaya MG. Barang bukti elektronik nomor A.1 1 unit hard disk merek Western Digital 6 TB sampai dengan barang bukti elektronik nomor W.2 1 unit flash disk dengan nama QNET yang berisi 37 file seluruhnya digunakan dalam perkara terdakwa Tony Wijaya MG. Barang bukti yang disita pada tahap penuntutan yaitu barang bukti elektronik 1 unit komputer tablet merek Apple jenis iPad Pro warna silver model number A2837 serial number DD2XD64D3W 1 unit laptop merek Apple warna silver model number A2681 serial RYGJGXRWVT dirampas untuk dimusnahkan. 5. Mengembalikan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000. Demikian tuntutan pidana ini kami bacakan dan serahkan dalam sidang hari ini Jumat tanggal 4 Juli 2000.